warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jika semua orang beriman ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, namun ternyata tidak semua Allah mampukan. Jika orang-orang yang beriman ingin merasakan nikmatnya sujud kepada Allah, ternyata tidak semua dimampukan oleh Allah. Artinya akan membuncah rasa syukur kita di pagi hari ini sehubungan Allah memampukan dan menguatkan kita untuk terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita lewat praktek pengabdian yang insya Allah semuanya akan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Allah tidak pernah bohong. Faqad fazal muttaqun. Kalau Allah menjanjikan sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa, sungguh telah beruntung orang-orang yang beribadah kepada Allah, Allah nggak bakal pernah salah. Perkara nanti kita belum mampu merasakan taste-nya ibadah, perkara kita nanti belum merasakan manfaatnya berbuat kebajikan, hanya sekedar ingin pahala contohnya, itu tidak pernah akan Allah salahkan. Walaupun tetap Allah masih memberikan kesempatan untuk terus topang keimanan dan ketakwaan kita oleh ilmu. Supaya apa? Supaya benar-benar kita mampu melakukannya secara sungguh-sungguh dan penuh dengan kenikmatan. Pernah enggak makan di restoran yang paling nikmat dan paling mahal? Siapapun pasti pernah. Mahal di kelasnya kan. Terus kalau mahal biasanya ya identiknya dengan enak. Bapak Ibu mau tahu, enak itu kata sifat. Kalau kata sifat itu unlimited. Jadi kata enak tuh tidak ada batasnya. Kata banyak tidak ada batasnya. Ya bagaimana ada batasnya? Segala sesuatu diukur oleh angka, dan ternyata para ahli ilmu mengatakan tidak ada angka terkecil kan?
Angka terkecil apa? Jangan bilang 0. Gak ada angka terkecil. Dan tidak ada angka terbesar. Gak ada. Unlimited. Jadi enak. Itu kalau terus enak, lebih enak, lebih enak, enak. Itu sampai orang bisa pingsan karena enak. Sebelum pingsan bisa gila. Karena restoran ini sangat mahal. Pak, Bapak pernah dengar nggak ada menu nggak tahu dari seafood ya atau ikan apa gitu. Katanya satu porsinya 2 M. Nggak tahu tuh ikan apa, sirip apa, lemak apa, yang jelas udahlah katanya. Di samping memang itu adalah makanan kebangsaan, makanan kerajaan, karena para bangsawan, sultan. Berarti memang benar-benar mencapai sebuah enak di tingkat sekian gitu ya. Sehingga kalau para ahli ilmu mengatakan bahwa yang namanya enak itu tidak terbatas, pernah nggak makan enak di sebuah restoran? Saking enaknya setiap kali suapan Bapak bilang wow, nggak sadar Pak, suapin lagi wow, saking enaknya. Setelah makan enak itu, saking enaknya Bapak tidak sadar lari ke lampu merah dan teriak-teriak di lampu merah, "Woi orang-orang, ini loh enak banget." "Apa sih Mas?" "Oh pokoknya enak." "Apa?" "Makanan mahal, biarin aku yang bayarin." Sampai gitu nggak sadar, saking enaknya. Karena fitrah manusia sudah diciptakan oleh Allah, jika mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dia fitrahnya akan ingin menyampaikan kepada orang lain. Bahasa sininya kegatelan. Tuh baru istilahnya makanan. Mungkin saja ada makanan kan konsumsi untuk mulut kan, lidah. Yang taste-nya itu lidah. Sekarang ada aroma untuk hidung. Pak, wangi itu kata sifat. Maka kata wangi tidak ada batasnya. Sampai saking wanginya pingsan. Saking enaknya wanginya. Dan mungkin Bapak akan teriak kepada orang lain, tolong coba, ini wangi banget, tanpa sadar kita mengajak orang lain. Ya. Atau mungkin juga konsumsi telinga. Waduh, ini suara enak benar, bisa menerbangkan pikiran. Apalagi ada suara-suara yang, Pak, para seniman sedunia yang ahli suara, ahli audio, dengan teknologinya terus dikejar sampai benar-benar kuping ini luar biasa. Itu mobilnya 100 juta, audionya 1,5 M. Bapak kalau dengar suara itu, suara-suara yang lain pasti nggak enak.
Tip-tip yang lain, audio-audio lain pasti nggak enak. Kenapa? Karena sudah teracuni dengan suara yang begitu enak dan harmonis. Dan setelah mendengar suara itu, kita akan teriak, tolong dengar. Enak banget. Pernah nggak mendengar suara keheningan malam? Bahkan silakan secara naluriah, walaupun kita nggak bisa melihat jam, nggak melihat jam, kita bisa menebak jam berapa itu. Contoh bangun tengah malam nih ya, ketika masih ada suara-suara serangga kecil, kita bisa nebak, oh di bawah jam 12. Ketika suara sudah mulai sepi tapi masih belum mencekam, oh jam 1. Ketika suara sudah mulai telinga kita sudah mulai peka, hening, ada sedikit mencekam, oh jam 2. Ketika sudah mulai suasananya itu sudah tidak mencekam lagi, sudah segar, tuh jam 3. Kan kemarin saya pernah bilang ya, hanya Rasulullah tidak bilang kalau zat ozon bercokol di kandungan air pada jam 3, jam 4. Sehingga siapa saja yang mandi di waktu itu luar biasa. Masya Allah. Itu suara ya. Bahkan ada suara yang mampu menerbangkan kita serasa berada di puncak gunung. Serasa kita berada di New Zealand dengan padang rumputnya kan. Apalagi suara-suara ocarina ya kan, yang di drive oleh Diego Modena kan gitu ya. Ini nyambung kan nih? Ya. Ada lagi suara biola. Wow, sampai bisa menerbangkan ke alam yang antah berantah. Bahkan bisa saja suara tersebut membawa kita kepada sebuah kondisi di mana kita bahagia di masa kecil bersama dengan ayah, bersama dengan ibu, di kampung ada kokok ayam gitu. Pernah nggak mendengar suara itu? Menerbangkan kita kepada alam. Luar biasa. Benar-benar telinga kita ini dimanjakan sampai yang pantas. Kalau ada yang namanya audio yang mampu memanjakan telinga, harganya miliaran, ya sangat wajar dan pasti dibeli orang. Kita yang kagak beli itu karena apa? Pas-pasan uangnya. Orang yang uangnya udah nggak berseri, memanjakan mulut, memanjakan hidung dengan aroma, memanjakan pendengarannya dengan pendengaran yang luar biasa. Kalau sudah masuk studionya atau masuk rumahnya, seakan-akan suara itu suara kayak di studio mega, studio hebat, enak suara berkeliling kayak di bioskop gitu. Bahkan walaupun itu suara yang contoh ya suara drumnya itu yang kenceng tapi nyaman, tapi tidak mengganggu suara yang kecil, tidak mengganggu suara yang indah banget. Makanya kan kalau speaker yang bagus itu speaker yang kalau dicobanya itu kayak kecoa berjalan. Kalau kecoa berjalan aja sampai kecoa berjalan di sini.
itu kedengaran. Saking indahnya. Itu Pak, puncak kenikmatan lidah, puncak kenikmatan hidung yang dengan aroma tersebut akan mampu menerbangkan kita ke alam yang begitu indah. Puncak kenikmatan suara yang dengan nikmatnya suara bisa membawa kita kepada alam hayalan. Sedikit aja, tolong berhayal sedikit ya. Kita berada di puncak gunung. Di puncak gunung tersebut ada tempat tidur. Warnanya putih. Terus di atasnya ada rembulan yang terang benderang, bulan. Kan cahaya bulan kan beda Pak, sama cahaya matahari, sama cahaya lampu beda. Indah, nggak tahu ada birunya, ada apanya, sehingga suasana malam dihiasi dengan bintang. Dan di situ ada tempat tidur di atas puncak gunung, warnanya putih, dan Bapak tidur sambil di bawah bulan. Dan dengan udara yang segar. Tidurnya sama siapa Pak? Gua tanya sendiri, gak enak. Tidurnya sama siapa? Bukan tidurnya bukan nama istri Bapak, bukan. Oh, bidadari. Kayak apa indahnya. Tapi maaf ya Pak, Allah dan Rasulnya menjanjikan istri Bapak akan jadi bidadari nanti di surga. Semua. Ini tidurnya sama bidadari. Ada suara biola, ada suara yang indah, ada aroma yang sangat, wah. Pak, ternyata puncaknya indahnya rasanya enaknya rasa lidah, wanginya, puncaknya kewangian hidung. Ternyata indahnya yang namanya suara dan indahnya panorama yang kita pandang, itu semua berada di puncak kenikmatan, dan itulah surga. Ya. Apa? Surga. Kalau di sini mah udah keganggu Pak. Bapak mau zikir keganggu cucu, ya kan? Bapak mau istirahat sebentar keganggu sama apa aja. Kita mau mendengar suara yang begitu indah, boro-boro. Kita pengen berada di aroma yang begitu terapi dan wangi, wangi got lebih dominan. Kan gitu ya. Kita ingin merasakan puncaknya kenikmatan lidah dengan memanjakan lidah dengan rasa yang enak dan mahal, nggak kebeli. Tapi kata Allah dan Rasulnya apa? Jangan khawatir orang beriman, engkaulah yang kami janjikan dengan puncaknya kenikmatan rasa, puncaknya kenikmatan aroma, puncaknya kenikmatan panorama, bahkan bidadari. Sampai ada istilah hadis Pak, bidadari bergelantungan di jenggotnya. Itu kan istilah. Saking apanya? Saking dia berada di zona dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Pak, orang yang beriman untuk mendapatkan surga, mereka berani mempertaruhkan apapun yang mereka miliki demi Allah. Dan ternyata serpihan-serpihan surga itu berada pada ibadah. Yang belakang no protes, yang belakang kagak Ustadz.
Boro-boro saya bisa merasakan nikmatnya ibadah. Yang jelas saya merasa terpaksa. Tuh kan, masih terpaksa. Dah biarin. Yang penting terus laksanakan. Betapa indahnya sujud kepada Allah. Betapa leganya dada ini ketika saya sudah bisa curhat segala masalah kepada Allah. Betapa indahnya hati ini ketika aku sudah bisa membahagiakan tetangga. Betapa indahnya hidup ini ketika serakah aku sudah hilang disebabkan karena aku sering memberi. Pak, pengurus masjid utamanya nih ya, tolong utamakan jamaah. Nomor satu kan jamaah. Kalau ada santunan, kalau ada rezeki untuk masjid, tolong utamakan jamaah dan utamakan warga terdekat. Karena apa? Karena masjid itu surga. Ini memboro-boro. Masjid cuma bikin berisik doang, kata tetangga dekat. Kenapa? Gua nggak pernah dapat manfaat adanya masjid. Apa manfaatnya? Ini logis-logis saja loh ya. Apapun agama mereka. Jangankan non muslim, orang muslim aja bisa terganggu kan. Terganggu kenapa? Karena memang belum merasakan eksistensi masjid, belum merasakan adanya manfaat masjid itu belum. Ingat loh, masjid ini surga. Orang-orang di dalamnya harus lebih bahagia dibanding yang di luar. Orang-orang yang di dalamnya harus lebih sejahtera dibanding yang di luar. Ini ada orang yang ahli ibadah, ahli sholat berjamaah, cinta masjid, tapi masih saja belum bisa makan kalau belum bercucuran keringat. Masjid gimana dong? Coba peka dalam hal itu. Karena benar apa kata Ari Ginanjar itu ya, ini intelektual, ini emosional, ini spiritual. Kalau di dalam bahasa fikihnya, ini syariat, ini tarekat, dan ini hakikat. Maripatnya sono. Iya. Masjid bangunan yang ada kubahnya itu fisik. Dan orang beriman udah tahu harus sholat berjamaah di masjid itu. Itu namanya ilmu, itu namanya intelektual. Makanya orang Indonesia kan suka membahasakannya orang-orang menengah itu adalah orang-orang intelektual, intelek katanya. Padahal intelektual itu paling bawah. Intelektual. Nah, kalau sudah di intelektual, libatkan emosional quotient. Apa? Melangkah walaupun sedikit, walaupun awalnya terpaksa ke masjid kan. Walaupun awalnya terpaksa sholat, nggak apa-apa emosional. Karena ala biso kan nabiaso. Kan gitu kan bahasa orang awak juga. Pokoknya biasakan dulu emosional. Libatkan emosi kita ketika kita sholat. Libatkan emosi kita ketika kita cari uang. Libatkan emosi kita ketika kita berhadapan dengan keluarga. Nih,
Tapi ternyata kita tidak bisa diam di sini, harus beranjak kepada zona berikutnya, yaitu apa? Zona berikutnya adalah hakikat ataupun spiritual quotient. Agak-agak nggak ngerti ya, agak nggak ngerti. Saya kasih contoh aja, langsung dengan contohnya nih. Sholat berjamaah, Nabi dan para sahabat yang berada di belakangnya, jari kakinya nempel, bahunya nempel. Ribet kan? Ribet kan? Bahkan ada yang risih kalau jari kakinya nempel, diginiin lagi. Jangan risih. Nggak ada kata jangan, Pak. Sebetulnya kata jangan dan kata harus tuh sebetulnya bagi orang bodoh. Kata jangan dan kata harus. Tapi kalau bagi orang yang berilmu mah sudah bukan kata jangan kata harus lagi, karena dia sudah mengerti sendiri. Akibat dari kedekatan hati aku dengan dia, maka aku tidak akan risih. Akibat masjid ini mampu membangun persaudaraanku di dalamnya bersama dengan saudaraku, bersama dengan tetanggaku, maka akibatnya aku tidak bakal pernah risih lagi. Sampai segitunya Pak yang namanya ibadah. Karena tahapannya ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. Di pemaknaan, berarti di pemaknaan ada kedekatan hati antara orang yang kakinya di waktu sholat nempel. Kalau di intelektual, kalau di emosional, hanya baru udahlah tempelin aja kaki. Yang penting memang perintah Allahnya kayak gitu, perintah Rasulnya kayak gitu. Itu di intelektual dan di emosional. Tapi kalau di pemaknaan, Allah terima kasih, Rasulullah terima kasih, aku sudah merasakan betapa nikmatnya sholat berjamaah dengan kaki nempel. Kenapa? Karena kami sudah bersaudara. Karena Islam sudah mempersaudarakan aku dengan dia walaupun aku nggak kenal. Hebat nggak? Masya Allah. Tadi imam sholat di seluruh masjid yang namanya imam sholat, kalau sudah assalamualaikum pasti dia gerak. Apakah geraknya ngadep ke sini, apakah geraknya ngadep ke belakang. Itu ritusnya, itu ritualnya, itu intelektualnya, itu emosionalnya. Tapi ambil dong pemaknaannya di spiritual quotientnya. Apa maknanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk berkomunikasi dengan jamaah. Makanya Rasulullah menghadap ke jamaah setelah salam. Gitu maknanya. Di samping Rasulullah ingin memberitahu bahwa sholat sudah selesai. Kalau sholat sudah selesai, tandanya Rasulullah menghadap ke sana. Kalau Rasulullah tetap menghadap ke sana, jangan-jangan belum qomat. Kan bisa gitu. Tuh, semua ada pemaknaan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar dikerjakan tanpa pernah dipetik maknanya. Tadi yang datang pas datang azan lagi berkumandang, duduk nggak? Kenapa? Kenapa Pak? Bukan nunggu azan. Karena tidak ada perintah kalau engkau mendengar azan maka engkau berdiri, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada gini, kalau engkau mau sholat tahiyatul masjid sebaiknya sebelum duduk. Itu alasannya. Itu alasannya. Makanya Bapak berdiri nggak duduk.
Ini kan kalau tidak diterangkan, kalau tidak diilmui, sampai mati pun kita Islamnya ikut-ikutan kan. Kalau ikut-ikutan, mana ada rasa nikmatnya? Nggak ada. Nah, kemarin kan saya sudah bilang, hanya Rasulullah tidak bilang kalau di dada kiri kita ini ada jantung. Nggak bilang Rasul. Tapi Rasul cukup bilang gini, kalau kau tidur miring ke kanan. Ya udahlah, aku miring ke kanan. Kenapa? Karena diperintah Rasul. Taklid lo, ikut-ikutan. Coba bongkar ilmunya. Ada apa dengan perintah itu? Oh, Ustaz, aku udah tahu sekarang. Ternyata jantungku, hidupku sehat, kesehatanku terjaga. Karena apa? Ketika tidur jantungku tidak kehimpit. Gitu. Mana ada ajaran Islam yang hanya berbatas ritual saja? Nggak ada. Semuanya ada di pemaknaan. Kalau kita sudah merasakan di pemaknaan, di zona hakikat, di zona spiritual, dan kita mampu merasakan taste-nya, maka kita akan apa? Tadi kembali kepada pokok masalah, kita akan teriak di tengah lampu merah. Woi, enak banget. Mas, pernah nggak teriak-teriak di jalan? Sholat subuh di Masjid Al-Manar yuk, enak banget. Teriak-teriak di lampu merah. Woi, sholat di Masjid Al-Manar enak. Pernah nggak? Nggak pernah. Pertanyaannya why? Kenapa? Karena memang nggak enak. Ya kan? Kalaupun enak nggak seberapa. Tapi kalau sekiranya di sholat di Masjid Al-Manar ini sudah benar-benar, aduh aku bakal ketemu kesembuhan, aduh aku bakal ketemu Pak Imam, aduh aku akan mendengar nasihat, aduh aku akan dikasih surga, aduh aku akan dibagi sarapan, aduh aku akan dikasih uang bulanan, contohnya oleh masjid. Kira-kira teriak nggak di jalan? Walaupun tidak teriak di jalan, setidaknya kepada tetangga, ke masjid yuk, enak banget. Ini bla 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 bla. Itu kan karena fitrah manusia untuk menyampaikan kepada selain dirinya tentang kenikmatan yang sudah dirasakan. Berarti kalau Bapak tidak mengajak tetangga untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Manar, berarti kesimpulannya adalah bukan salah Bapak, belum bisa menikmati sholat berjamaah di Masjid Al-Manar. Dan Masjid Al-Manar belum dirasakan eksistensinya, belum dirasakan keberadaannya, gitu aja. Karena dakwah yang namanya dakwah itu fitrah. Dakwah itu Pak bukan ceramah kayak gini, bukan dakwah tuh. Contohnya begini, Nak, jangan teriak-teriak di rumah loh. Nanti orang tidur terganggu. Itu dakwah. Itu dakwah. Nah, coba jangan terlalu banyak cabenya, tapi kasih kecap, kasih bawang, jangan tuh pedas, nanti mulas. Itu dakwah Pak. Dakwah yang sebenarnya disebabkan karena dia sudah merasakan jika terlalu banyak cabai mulas, ya kan? Sehingga dengan penuh kasih sayang kita menyampaikannya kepada anak, nah jangan terlalu banyak cabenya. Itu dakwah yang sebenarnya. Karena apa? Karena timbul dari sebuah keyakinan bahwa dia sudah merasakan dan dia ingin menyampaikan kepada selain dirinya atas dasar keinginan dan kasih sayang. Nih gue teriak-teriak begini nih, apalagi pagi-pagi, kalau sekedar pengen amplop,
Amplop. Mau tahu Pak amplop? Amplop tuh gua robek-robek. Gua buang ke tempat sampah. Iya. Itu dicari. Lagian juga nggak ngimbang. Kenikmatan dari Allah luar biasa. Masya Allah, oh beruntung ya. Beruntung kita ini. Orang-orang yang sudah mampu merasakan taste-nya hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alias dia sudah berada di zona spiritual. Syariat, tarekat, hakikat. Ini ilmu hakikat tuh ini. Ilmu hakikat. Kan ada orang yang zakat, ya udah zakat deh, keluarin uangnya dari sekian miliar keluar sekian ratus juta kan gitu contohnya, udah dikeluarin. Kalau di zona intelektual dan emosional, kalau di zona spiritual dia, duh ya Allah, nikmat banget hidup ini karena sifat serakahku sudah hilang. Bagaimana hilangnya sifat serakahku? Gara-gara aku dengan penuh kepahitan aku beri, aku keluarkan zakatku. Hilang serakahku ya Allah, nikmat banget. Allah terima kasih engkau sudah memerintahkanku zakat. Tuh, malah terima kasih. Terus dia akan bergumam lagi dalam hatinya dengan penuh keyakinan, Allah mulai sekarang jangankan ada perintah, jika tidak ada perintah zakat pun aku akan zakat. Kenapa? Karena aku sudah merasakan. Itu kan luar biasa Pak. Sebetulnya kalau saya akhiri saja ini, akhiri nih sekarang nih, udah yuk kita bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat makna apa? Maknanya apa? Mari beranjak kepada zona hakikat. Bukan hanya sekedar di intelektual keilmuan, bukan hanya sekedar di emosional ritual pelaksanaan doang, tapi benar-benar Allah beri kami hikmah. Itu namanya hikmah. Allah beri kami manfaat. Ini Bapak kalau di zona intelektual dan di zona emosional saja mencari uang cucuran keringat hanya untuk menyuapin anak istri, penuh dengan kelelahan, penuh dengan keterpaksaan. Karena apa? Karena belum merasakan betapa indahnya taste mencari nafkah. Subhanallah. Yang bagaimana indahnya mencari nafkah dalam ridha Allah? Yaitu orang-orang yang keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allah, aku tidak bermaksud cari uang, aku tidak bermaksud mengejar keinginan, tapi ingin ya Allah, aku ini berada dalam ridho-Mu. Kalau berada dalam keridhoan-Mu, jangankan aku dapat uangnya ya Allah, enggak dapat sekalipun enggak apa-apa. Hebat ya. Nih, segalanya kan untuk ridho Allah. Uang untuk ridho Allah kan, harta untuk ridho Allah, anak untuk ridho Allah, istri untuk mencari ridho Allah. Buat apa? Punya anak, punya istri, punya harta, punya jabatan, punya sarana, punya fasilitas, tapi nggak dapat ridho Allah. Pak, gue mau nanya, sendok bakal apaan? Buat apa sendok? Makan. Bapak ngapain hidupnya ngumpulin sendok? Yang penting apa Pak? Ngumpulin sendok penting nggak? Nggak penting. Yang penting apa? Makan. Nggak penting. Yang penting nggak lapar.
Kalau nggak lapar, ngapain ngumpulin sendok? Ya Allah, ini hidup Pak, yang hanya sekali di dunia ini. Jika saja kita salah gagal dalam mendrive hidup ini, kecewanya berkepanjangan. Masya Allah. Gak apa-apa gue mah gak punya sendok juga. Yang penting apa? Yang penting kenyang. Gak apa-apa gue mah gak makan juga. Yang penting kenyang. Yang penting gak lapar. Artinya ketika kita tidak lapar, kita tidak bakal ingat makan dan tidak bakal ingat sendok. Gitu. Ini ada orang lapar kagak, pengen makan kagak, ngumpulin sendok, ngumpulin nasi, ngumpulin uang di luar negeri. Berapa jumlahnya? 349 triliun. Merinding gua. 349 triliun. Wow. Mau kemana lu? Mau kemana? Dan kasusnya adem-adem aja tuh, nggak ada kan? Hilang oleh kasus, hilang oleh munculnya Ganjar Pranowo bersama siapa wakilnya? Pak Mahfud. Muncul dengan kabar Pak Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka. Muncul dengan Anies Baswedan dengan Caimin. Hebat ya. Membodohi. Tapi terlalu jauh untuk bicara itu. Yang penting dari apa yang saya ingin arahkan ini, mungkin juga Bapak nggak paham, tapi nggak apa-apa. Allah yang memahamkan kita. Jangan beranjak di intelektual, jangan beranjak di emosional, tapi berangkatlah menuju spiritual, pemaknaan. Apa maknanya anak? Iya tahu tak, gue juga capek tiap hari empanin dia, jajannya apa segala, uang sekolah, beli itu beli ini, ribet. Ya ilah, lu mah katanya pengen punya anak. Kan gitu kan. Tahu bini ini begini. Akhirnya apa? Jadi hamba anak, jadi hamba bini, jadi hamba bos, jadi hamba pekerjaan, jadi hamba kebendaan. Ya udah, lu itu artinya nyembah berhala. Coba kalau nyembah Allah, semuanya di bawah. Kalau sudah secara mentalitas semuanya kita mengecilkan selain Allah, ya udah, sukses. Makanya itu ajaran tauhid itu, Pak. Pokoknya gue ajarannya tauhid, gue kagak boleh menuhankan selain Allah. Pokoknya gue mau tauhid. Soalnya apa? Kalau orang yang musyrik itu masuk neraka, lu ngerti nggak? Jangan-jangan lu aja sekarang sedang di neraka. Buktinya apa? Lu nyembah bini, lu bang, di neraka lu. Emang kagak neraka kalau nyembah bini? Depan bini baik. Nah itu namanya nyembah bini namanya. Bawa uang pede, nggak bawa uang nggak pede, nyembah bini namanya. Orang kalau yang begini, wajah-wajah begini nih, wajah-wajah tauhid, wajah-wajah hanya Allah, semuanya beres. Oke ya. Oke apa nih? Oke tauhid kita. Kalau tauhid
separah-parahnya nih di hadis nih ya. Kalau orang bertauhid nih, separah-parahnya. Oke lah Bapak bertauhid tapi parah gitu. Masih rusak tauhidnya. Masih nyembah bini. Oke lah parah-parahnya ya. Di surga Allah bilang kepada para malaikat, wahai para malaikat, seluruh penghuni surga sudah masuk. Sudah ya Allah. Benar nih, benar ya Allah. Periksa lagi. Sampai segitunya Pak. Apa ya Allah? Periksa lagi. Ya udah, periksa tuh. Wah, di neraka itu. Malaikat panas gak? Ya enggak lah. Malaikat enggak panas, Bang Babe. Malaikat enggak panas. Cari ada satu malaikat yang lari kepada Allah. Ada orangnya udah angus, tapi kelihatannya ada tauhidnya. Cirinya apa? Di jidatnya ada kalimat la ilaha illallah tapi mau pudar. Angkat cepat. Kemana ya Allah? Ke surga. Tuh kan. Ini kan sebuah hadis menggambarkan betapa yang namanya ajaran tauhid itu nggak boleh lepas dari kehidupan kita. Karena apa? Bukan Allah pupujian kata orang Sunda. Tahu nggak pupujian? Bukan Allah pengen dipuji. Bukan Allah pengen disembah. Memang kalau kalian menyembahku saja, memang kalian selalu memujiku saja, maka kalian tidak akan pernah menyembah yang lain. Kalau tidak menyembah yang lain, berarti kalian bahagia. Coba menyembah selain Allah. Bersama menyembah Allah, kita juga menyembah bini. Bersama menyembah Allah, kita juga menyembah materi. Bersama menyembah Allah, kita juga menyembah, alias apa? Mensejajarkan rasa takut kita, mensejajarkan rasa cinta kita, mensejajarkan rasa benci kita. Nah, ini bahaya. Keraknya kalimat la ilaha illallah walaupun sudah mulai pudar, Allah suruh mengangkatnya, menyuruh malaikat untuk mengangkatnya menuju surga. Pentingnya, saking pentingnya kalimat tauhid, saking pentingnya ajaran-ajaran tauhid. Ya kita mustahil lah ada di masjid ini kalau tidak bertauhid. Ya mungkin 1-2 orang ada yang agak rusak tauhidnya. Kenapa? Gua ke masjid gara-gara pengurus masjid, malu gue. Nah itu rusak kan tauhidnya kan. Orang yang kayak gitu sengsara enggak? Sengsara. Kenapa sengsara? Hidupnya karena orang. Kan sengsara kan? Kalau hidupnya karena Allah semuanya, wah nikmat, enggak ada rasa takut. Pak, hidup karena Allah. Anak-anak Palestina sudah dicuci otaknya untuk apa? Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi mereka hidup berada pada zona penderitaan 70 tahun. Sampai ketika mereka anak-anak TK-nya dikumpul, siapa yang ingin jadi polisi? Gak ada yang ngangkat tangan. Siapa yang ingin jadi dokter nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang ingin jadi insinyur, ingin jadi pejabat, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang ingin mati syahid di jalan Allah, semua berdiri seraya mengatakan Allahu Akbar. Bagaimana nggak indah itu hidup? Hebat, luar biasa. Kalau kedua orang tuanya saja udah tercabik-cabik di hadapan mata dia disebabkan karena serpihan peluru, lalu apalagi yang ditakutin? Hebat kan? Itu kadang-kadang kita harus terbiasa juga dengan penderitaan yang hebat itu. Supaya apa? Supaya tangguh. Supaya tangguh. Lihat tuh pasukan Rasulullah di Madinah ketika perang Khandaq.
akan bertemu dengan pasukan Romawi, ya kan? Yang begitu hebat, yang begitu gagah, yang begitu jumlahnya banyak. Apa kata para sahabat orang muslim, pejuang muslim bersama dengan Rasulullah? Wow, benar yang Allah janjikan, benar yang Rasulullah janjikan, bahwa kami siap mati syahid atau dalam kemenangan ridha Allah. Kan gak ada yang ditakutin. Itulah kalimat tauhid. Makanya ketauhidan di zona pemanaan sangat luar biasa, membuat kita berada pada, jangankan surga kita di sana nanti, di sini pun sudah merasakan betapa indahnya hidup berada dalam serpihan-serpihan surga Allah. Yaitu apa? Dalam konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena orang beriman seiring dengan perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan informasi, orang beriman sudah tidak lagi mengatakan bahwa ibadah hanya sebatas perintah yang dilaksanakan secara terpaksa, apalagi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi orang beriman sudah merasakan betapa besar manfaat adanya masjid, betapa besar adanya manfaat sholat, betapa besar manfaatnya zakat, dan betapa besar kita menjaga tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Dan itu pun adalah sebuah kenikmatan surga dunia insyaallah, yang akan mampu menghantarkan kepada surga yang sebenarnya, yaitu surga di akhirat insyaallah. Syukran alal ihtimam, terima kasih atas perhatian. Wa syukran ala adami soal, dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Mari tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.